Papua Selatan, izin minggu kemarin kecapean, jadi nggak sempat bertanya di sesi tanya jawab. Luar biasa Jos. Nanti kita buka sesi tanya jawab di akhir ya. Oke, baik teman-teman, kita mulai saja ya. Karena pada materi malam ini kita lebih fokuskan ke materi inti, yaitu di UST. Ini 5 kecerdasan ini slide-nya banyak sekali. Makanya kemarin itu kita lebih fokus di secara umum di awal. Hari ini kita balik ya, yang materi edukasi umumnya kita kurangi sekilas saja, kemudian kita lebih fokus ke UST-nya, aplikasi ke UST-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Nah, pada malam hari ini kita syukur alhamdulillah telah dipertemukan kembali dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun teman-teman untuk membahas materi ya partner class dengan tema 5 kecerdasan super senjata rahasia entrepreneur sukses ya. Acara pada malam hari ini diselenggarakan oleh Yayasan Greta Yuskai Nusantara. Langsung saja untuk menghemat waktu. Materi yang disajikan dalam platform ini
adalah murni untuk tujuan edukasi dan pengembangan diri. Kami tidak bermaksud untuk mempromosikan, mengajak, atau menawarkan layanan atau produk yang dapat melanggar aturan Undang-Undang Dasar maupun batasan hukum yang ditetapkan oleh Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara. Segala bentuk investasi atau pengambilan keputusan yang dilakukan adalah sepenuhnya tanggung jawab dan inisiatif individu. Kami menganjurkan agar setiap keputusan penting didasarkan pada penelitian yang cermat dan konsultasi dengan ahli terkait. Ya, ini adalah disclaimer yang disajikan oleh Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara sesuai dengan batasan hukum yang dimilikinya. Nah, entrepreneur adalah seseorang yang memulai dan mengelola bisnis atau usaha dengan mengambil resiko finansial untuk mencapai keuntungan. Mereka seringkali menciptakan produk atau layanan baru dan berinovasi dalam berbagai bidang, teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat mengapa orang-orang lebih suka ya atau termotivasi untuk menjadi entrepreneur, teman-teman. Karena entrepreneur itu berpikiran secara inovatif dan penuh kreativitas, teman-teman. Jadi pemikirannya itu selalu terupdate, selalu baru, dan dipenuhi dengan kreativitas karena kecerdasannya. Kemudian entrepreneur itu menciptakan lapangan kerja sebagai penggerak ekonomi, inspirasi dan kepemimpinan, fleksibilitas dan kemandirian. Nah, ini seperti kita lihat di sini, entrepreneur itu seperti ya kita akan mengarungi ya arung jeram nih teman-teman bersama tim. Melalui perjalanan yang sangat panjang, kita juga tidak tahu panjangnya sampai berapa, ada tantangan apa di depan ya teman-teman. Namun ketika terjadi sesuatu ya di sini teman-teman, hal yang kita lakukan adalah terus berpikiran positif dan terus melangkah untuk mencapai tujuan bersama nih teman-teman. Nah, sehingga apa? Sehingga kita dapat memecahkan berbagai macam masalah dengan solusi-solusi ya kreatif yang saling membantu dan membangun sekaligus menguatkan sehingga kita bisa menang bersama. Ya. Ini adalah mindset yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Jadi ketika teman-teman memikirkan, memutuskan untuk menjadi entrepreneur, ya, maka teman-teman harus memiliki sikap seperti halnya yang dimiliki oleh entrepreneur. Ya. Tantangan dalam setiap perjalanan sebagai entrepreneur untuk mencapai sukses itu adalah mengelola keuangan dengan bijaksana. Kemudian yang kedua, membangun jaringan dan relasi yang kuat. Maksudnya mengelola keuangan dengan bijaksana itu apa, Pak? Jadi pandai ya, pandai mengalokasikan yang namanya penghasilan. Ya, penghasilan untuk kebutuhan pokok, untuk kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier itu harus sesuai dengan posnya masing-masing, teman-teman. Mengapa? Karena sebanyak apapun penghasilan yang kita miliki, jika tidak pandai dalam mengelola keuangan rumah tangga ini, teman-teman, ya akan berakhir susah, ya teman-teman. Kemudian yang kedua, membangun jaringan dan relasi yang kuat. Ya. Ada syarat utama bagi teman-teman yang kepingin membangun jaringan dan bahkan memiliki relasi yang kuat, yaitu teman-teman harus menyenangkan, teman-teman harus positif, ya. Teman-teman harus suka tersenyum, teman-teman harus ramah, ya. Teman-teman harus nyaman, teman-teman harus menjauhi sikap-sikap kontradiktif ya. Sikap-sikap kontradiktif adalah sikap-sikap yang selalu bertolak belakang pada orang-orang yang ada di sekitar teman-teman. Ya. Jadi sehingga apa? Sehingga menjadi pribadi yang menyenangkan, ya, yang ramah, yang
orang kalau dekat sama teman-teman itu suka lama-lama dan bahkan ya suka untuk apa itu namanya berkonsultasi. Nah, di sini. Karena apa? Karena teman-teman bisa dipercaya gitu, dan penuh dengan integritas. Kemudian menjaga konsistensi dan disiplin, menghadapi persaingan pasar, menyesuaikan diri dengan perubahan tren dan teknologi, mengelola waktu dan prioritas, mengatasi ketidakpastian dari risiko bisnis, mempertahankan motivasi dan semangat, menyusun strategi pemasaran yang efektif, membangun dan memimpin tim yang solid. Bagaimana cara menghadapinya? Ya. Cara menghadapinya, ya, menghadapi berbagai masalah-masalah atau tantangan-tantangan yang ada di depan, itu teman-teman harus memiliki atau mengasah, ya, 5 kecerdasan super rahasia entrepreneur dalam meraih sukses ini. Yaitu yang pertama adalah kecerdasan intelektual, kedua kecerdasan emosional, ketiga kecerdasan spiritual, kemudian kecerdasan untuk menghadapi tantangan, kesulitan, hambatan, kemudian kecerdasan digital. Karena saat sekarang ini kita sudah berada di dunia digital, di era digital, teman-teman. Ya. IQ adalah kecerdasan intelektual yang mengukur kemampuan kognitif seperti pemikiran logis, analisis, pemecahan masalah, dan pemahaman konseptual. Ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk belajar, memproses informasi, dan berpikir secara rasional. Nah, 7 pertanyaan Anda mengambil peluang, yaitu identifikasi masalah dan solusi. Ya, mengapa? Karena tiap kali peluang itu muncul, ya, peluang itu adalah jawaban dari sebuah masalah. Nah, seberapa penting peluang tersebut, ya, seberapa berharga peluang tersebut itu ditentukan oleh seberapa serius ya masalah yang sedang dihadapi. Nah, kalau masalahnya mendunia, semakin serius, ya, semakin apa itu namanya berpengaruh pada permasalahan banyak orang, ya secara otomatis peluangnya itu akan semakin mahal, teman-teman. Ya, karena kita menciptakan sebuah solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh kebanyakan orang, apalagi kalau kapasitasnya global. Ya. Kemudian analisis pasar. Ya. Teman-teman harus bisa untuk menganalisa pasar. Pasarnya bagaimana nih? Gitu. Gede apa enggak? Gitu kan? Belum ada apa sudah banyak? Nah, gitu. Kemudian keunggulan kompetitif. Meskipun pesaing-pesaing kita itu banyak, apa nih? Ya, keunggulan yang kita miliki, produk apa ya keunggulannya yang kita miliki sehingga kita berbeda dengan pesaing-pesaing kita. Kemudian modal bisnis, ya, modal bisnis ini sangat penting teman-teman. Mengapa? Karena modal bisnis ini menentukan ya bagaimana resiko yang kita hadapi ke depan dan bagaimana tingkat keuntungan yang bisa kita dapatkan ke depan. Nih, modal bisnis. Ya. Modal bisnisnya teman-teman harus paham di sini. Kemudian tantangan dan resiko jelas teman-teman harus memiliki ya ketika mengambil peluang. Tantangannya apa sih? Resikonya apa sih? Ya. Masih besar ataukah sudah mereda ataukah sudah tidak ada tinggal menunggu keuntungannya. Nah, seperti itu. Kemudian visi dan misinya. Ini penting sekali. Mengapa? Karena sebuah perusahaan atau sebuah usaha tanpa adanya visi dan misi itu tidak akan berakhir dengan baik. Ya. Kalau visi dan misinya saja cuma sekedar profit atau keuntungan, ya perusahaan itu nggak bakalan bertahan lama, teman-teman. Ya. Visi dan misi sebuah perusahaan yang bertahan lama itu pasti dengan tujuan untuk mengatasi sebuah trouble atau masalah yang dihadapi oleh orang banyak, teman-teman. Kemudian pengalaman dan kapabilitas tim ini. Timnya ini, ownernya ini, ya, pemiliknya ini, dia memang ahli nggak di bidangnya? Ya. Timnya sudah besar apa enggak? Ya. Ibaratnya kalau di bidang perusahaan-perusahaan teknologi ya, insinyurnya memang benar-benar ahli nggak?
Seperti itu teman-teman. Nah, ini kapabilitas tim ini sangat menentukan juga kelangsungan usaha yang kita miliki. Nah, kalau kita misalnya kita ahli ya dalam bidang tertentu, kemudian kita kepengen membangun sebuah perusahaan. Nah, kita nggak bisa ya mendirikan perusahaan secara sendiri. Makanya kita harus merekrut yang namanya tim. Ya. Kalau kita kesulitan untuk menemukan orang-orang yang tepat ini, teman-teman, ya mending mundur. Ya. Kita harus kerja dulu, ngikut atau bermitra sama perusahaan yang sudah berjalan, teman-teman. Mengapa? Karena resikonya tinggi. Nggak ada seorang entrepreneur itu yang bisa berjalan sendirian. Dia harus berjalan bersama tim. Nah, dan timnya itu juga harus memiliki kapabilitas dan pengalaman yang bagus, teman-teman. Nah, kalau timnya sifatnya menengah ke bawah atau bahkan nggak punya kapabilitas sama sekali, ya teman-teman seperti Superman, meskipun itu disebut entrepreneur, ya teman-teman ya. Nah, orang yang bekerja secara sendirian, mengurus semuanya sendirian, ya kelihatannya punya perusahaan, tapi dikerjakan sendirian. Akhirnya apa? Ya resikonya sangat besar sekali, teman-teman. Kemudian EQ ya adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan ini mencakup kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi diri sendiri dan orang lain secara efektif. Individu dengan EQ tinggi cenderung memiliki empati, keterampilan sosial yang baik, dan mampu beradaptasi dalam hubungan interpersonal. 5 peran EQ dalam meraih sukses. Kesadaran diri. Orang yang memiliki EQ yang tinggi, dia memiliki kesadaran diri yang tinggi. Sadar diri, teman-teman. Kemudian keterampilan sosial. Dia bisa bergaul, ya, disukai banyak orang, suka ngumpul sama orang, nah, seperti itu. Keterampilan sosial. Kemudian motivasi diri dalam keadaan buruk pun, dalam keadaan sulit pun, ya, dalam keadaan susah pun, ya, dia pandai untuk memotivasi dirinya sendiri, teman-teman. Ya, jadi dia mudah bangkit. Nah, ini. Kemudian empati, ya, dia mengerti, memahami kesulitan yang dihadapi oleh orang lain. Nah, ini empati. Dan bahkan perusahaan, bukan kalau di bidang bisnis dalam bidang usaha, di sini cakupannya bukan cuma sekedar orang lain, ya sesama manusia, tapi lebih cenderung ke perusahaan, teman-teman. Kemudian pengelolaan emosi. Dia bisa mengelola emosi. Makanya orang yang EQ-nya ya tinggi nih teman-teman, orang yang EQ-nya tinggi dan IQ-nya tinggi itu cenderung sukses. Ya. Ada banyak orang teman-teman saya ya dulu kebetulan saya sekolah di sekolah favorit teman-teman. Teman-teman saya kebanyakan juga pintar-pintar, orang pintar-pintar teman-teman. Tapi ya dilihat dari sekarang ya hanya sedikit di antara teman-teman saya yang bisa meraih sukses, teman-teman. Ya. Bahkan saya sendiri ya, jujur ya, saya sendiri dulu nggak begitu pintar-pintar amat, teman-teman. Ya. Nggak begitu pintar-pintar amat. Ya. Tapi mungkin IQ saya juga ada, tapi EQ saya lebih bagus. Ya. Makanya saya bisa meraih apa yang disebut sukses ya meskipun saya sendiri belum bisa mengatakan ya saya sendiri sudah sukses karena jauh dari sukses karena sukses itu tolak ukurnya kan beda gitu kan tolak ukurnya orang itu macam-macam ya itulah mengapa orang yang pintar secara intelektual jika tidak didukung dengan secara emosional itu dia nggak bakalan bisa sukses mengapa karena yang namanya rezeki nih teman-teman, yang namanya rezeki itu kebanyakan datang dari apa? Orang lain, ya, sesama manusia. Ya. Akan bermunculan banyak-banyak keajaiban, ya, dari arah mana saja itu melalui pintu gerbang yang disebut manusia. Nah, makanya orang yang pintar tanpa disertai IQ yang tinggi, juga dia akan kesulitan untuk sukses. Banyak kita bisa lihat orang-orang yang sukses-sukses itu, dia meskipun pintar, tapi dia santai bawaannya, teman-teman. Ya. Diajak ngobrol juga enak, ya kan. Kemudian
kalau ketemu itu omongannya pasti positif-positif saja, ya kan? Menghindari hal-hal yang kontradiktif. Ini orang-orang yang ciri-ciri orang-orang yang EQ-nya juga tinggi. Nah, ini. Jadi IQ plus EQ pasti sukses, teman-teman. Pasti sukses. Pak, saya kok nggak sukses-sukses? Mungkin ada trouble sama EQ-nya ini. Ya. EQ ini juga menyangkut kesabaran loh, teman-teman ya. Kesabaran menghadapi orang-orang yang kontradiktif sama kita. Ya. Ya. Kalau kita nggak sabar, kita mudah marah, ya secara otomatis ya kita nggak apa ya, nggak bisa ya menjalin hubungan, teman-teman. Ya, menjalin hubungan. Dan teman-teman bisa ketahui ya, masing-masing orang apapun itu ya statusnya, apakah apa ya, level bawah, menengah atau atas ya, apapun itu statusnya, ada dua tipe yang teman-teman perlu sadari itu. Yang pertama adalah tipe pintu gerbang dan kedua tipe tempat tujuan. Ya, ya. Saya awali dulu tipe pintu gerbang. Ya. Orang yang kelihatannya nggak ngerti apa-apa, nggak bisa apa-apa, yang mungkin yang diremehkan, teman-teman. Kalau teman-teman tetap baik sama dia, dan dia baik sama teman-teman, mungkin ya dia itu tipe pintu gerbang, teman-teman. Ya. Lantaran teman-teman baik sama dia, karena dia itu punya kenalan orang-orang yang berpengaruh, ya, satu orang yang berpengaruh, ataukah pintu gerbang lain, ya, itu bisa menghantarkan teman-teman ke tempat yang teman-teman tuju. Atau teman-teman misalnya, kalau teman-teman misalnya jualan, ya teman-teman bisa mungkin satu ditolak, ya teman-teman bisa dengan referensi ke yang lain, kenalan ke orangnya, pintu gerbang yang kedua, pintu gerbang ditolak, tempat tujuannya baru orang kenalan yang ketiga. Nah, di sini teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah tempat tujuan. Tempat tujuan itu ketika kita bernegosiasi sama orang atau mencoba untuk bekerja sama orang, dia memang benar-benar orang yang sudah tepat. Ya, yang pertama dia orang yang tepat, yang kedua dia orang yang memiliki kapabilitas, ya, dan kapasitas. Kemudian ketiga dia orangnya terbuka untuk belajar. Nah, ini pintu gerbang. Ini adalah tempat tujuan sebagai tempat tujuan. Nah, kalau kita berbisnis langsung ketemu yang sebagai tempat tujuan, ini mungkin doa kita itu terlalu tinggi, jadi langsung berjodoh gitu kan. Meskipun sangat jarang sekali, teman-teman. Sangat jarang sekali ya. Kebanyakan ya, kalau saya sendiri nih, teman-teman, saya jarang sekali ya, 1 banding 1000 lah, teman-teman ya. Ketemu sama orang itu orang sebagai tepat, orang tempat sebagai tempat tujuan itu jarang sekali, teman-teman. Ya, kebanyakan ini pintu gerbang. Ya, kalau saya mencapai tempat tujuan itu pintu gerbang itu orangnya ya ibaratnya biasa-biasa, pintu gerbang, akhirnya ketemulah baru orang yang tepat. Jadi memang memerlukan tingkat kesabaran yang tinggi untuk mencapai sukses, teman-teman. Ya, di sini. Makanya orang yang entrepreneur yang apa itu namanya berproses ya, yang lebih banyak melakukan proses, dia pasti dengan sendirinya terasah nih. Apalagi dia juga rajin dalam mengupgrade skill, upgrade kemampuan, upgrade pengetahuan dengan cara belajar, ikuti seminar dan macam-macam seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah adversity quotient ya. EQ adalah kemampuan seseorang untuk menghadapi kesulitan, diperkenalkan oleh Dr. Paul Stoltz. EQ mengukur ketahanan individu setelah hambatan atau kegagalan. EQ mempengaruhi kesuksesan dalam karir, pendidikan, dan hubungan. Orang dengan EQ tinggi lebih tangguh dan termotivasi mengatasi rintangan. Nah, di sini. EQ adalah konsep yang mengukur seberapa baik seseorang dapat menghadapi dan mengatasi kesulitan atau tantangan, teman-teman. Nah, kalau kita bertemu sama orang atau mungkin saudara atau mungkin keluarga atau tetangga atau orang-orang yang mungkin ya dalam ruang lingkup sosial kita kenal, teman-teman, ya. Hal yang paling mudah melihat keaslian orang tersebut adalah pada saat orang tersebut dalam keadaan apa?
tertekan dalam keadaan mendapatkan masalah. Ya, apalagi masalah uang. Apalagi masalah uang. Ya. Kalau dia terkena masalah, ya makin kacau dan makin apa itu namanya, intinya kacau balau, ya secara otomatis adversity quotient-nya ya itu rendah sekali, teman-teman. Nah, adversity quotient-nya rendah sekali. Itulah mengapa banyak juga ya kasus-kasus atau orang-orang yang dia mendapatkan masalah karena adversity quotient-nya ini rendah, dia melakukan sesuatu atau mengambil keputusan yang justru membuat masalah itu makin besar nggak ketulungan. Makin besar nggak ketulungan. Ya. Karena apa ini? Adversity quotient. Ini sesuatu yang penting loh, teman-teman. Ya. Sesuatu yang sangat penting. Ya. Terus bagaimana Pak kalau kita menghadapi masalah yang dengan cara apa? Diam, tenang, nggak melakukan apa-apa. Diam, tenang, nggak melakukan apa-apa. Mengapa? Karena segala keputusan yang diambil dalam keadaan bingung itu pasti ya cenderung kesalahan yang lebih besar lagi. Apalagi kalau kita meminta nasihat ke orang-orang dan nasihatnya itu kebanyakan ngawur-ngawur juga, enggak ya, mungkin dari 10 nasihat cuma satu yang benar sesuai dengan versi kita. Apalagi didukung dengan pikiran kita yang terganggu. Ya. Karena ini juga bersinggungan dengan masalah mental nih, teman-teman. Jadi kalau kita terkena masalah ataukah bagaimana gitu kan, ya secara otomatis ya sabar. Yang pertama sabar, diem, dan tidak melakukan apa-apa. Sampai apa Pak? Sampai kondisi mental kita tenang dan kita bisa berpikir secara sehat. Nah itu. Ini teman-teman. Nah ini, pengambilan resiko orang yang adversity quotient-nya bagus, itu dia bisa mengambil resiko dengan terukur dan terarah. Kemudian problem solving, pemecahan masalah. Adaptabilitas ya. Bisa beradaptasi pada lingkungan atau keadaan yang buruk sekalipun. Ketahanan mentalnya bagus. Motivasi dan persistensi. Dia bisa memotivasi dirinya sendiri. Jadi kalaupun lemah, jatuh, itu dia nggak bisa berlama-lama. Mungkin 1 hari, 2 hari, atau kelewat hari itu aja dia udah lupa ya, kejadian yang kemarin. Dia survive lagi, bangkit lagi, dan siap fight lagi. Nah ini. Makanya orang-orang yang adversity quotient-nya itu bagus ya, dia bakalan cepat bangkit lagi. Nah, tapi kalau bersedih berlama-lama ya otomatis ya lama suksesnya, teman-teman, ya lama sekali ya. Apalagi kalau sampai masuk trauma. Kalau trauma itu udah masuknya penyakit mental itu, teman-teman. Di atasnya trauma sudah gila, teman-teman. Jadi yang pertama itu di awal itu stres, di atasnya stres trauma, di atasnya lagi gila, hilang akal. Ya itu, teman-teman. Ya. Kenapa ini adversity quotient-nya? Kemudian digital quotient, ya. Karena sekarang itu kita hidup di era digital, maka kita harus memiliki yang namanya digital quotient. Ya. Adalah ukuran kemampuan seseorang dalam memahami dan menggunakan teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Ini mencakup keterampilan seperti literasi digital dan keselamatan digital. DQ penting di era digital untuk membantu individu menavigasi tantangan dan peluang serta berkontribusi positif di dunia digital. Efisiensi operasional, peningkatan inovasi, pengambilan keputusan berbasis data, strategi pemasaran, keberlanjutan bisnis. Kemudian yang terakhir adalah spiritual quotient, kemampuan seseorang untuk menemukan makna dan tujuan dalam hidup, memahami nilai-nilai luhur dan menghubungkan dirinya dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. SQ bukan tentang seberapa pintar Anda secara akademis atau emosional, melainkan seberapa dalam Anda memahami alasan di balik keberadaan dan bagaimana
Anda menggunakan pemahaman itu untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan berharga. Ini spiritual person. Peran SQ untuk mencapai sukses yaitu memahami tujuan dan makna, kreativitas dan inovasi, kepemimpinan inklusif, pengambilan keputusan secara bijaksana. Peran singkat, 5 kecerdasan untuk menyikapi peluang berskala global. IQ, memberikan dasar teknis dan logis yang kuat. EQ, memastikan kolaborasi dan komunikasi yang efektif. SQ, memberikan visi dan motivasi yang berkelanjutan. EQ, memastikan ketahanan dalam menghadapi rintangan. DQ, mengoptimalkan proses melalui teknologi. Nah, ini teman-teman, ya, EQ, IQ, ya, EQ sama DQ ini semuanya diperkuat sama SQ. Jadi, ketika teman-teman kepengen meningkatkan seluruh kecerdasan ya yang teman-teman miliki, ya, teman-teman harus bisa melihat makna, ya. Makna yang tersembunyi dari setiap peluang yang ada, dari setiap usaha yang teman-teman kerjakan. Tanpa itu, ya teman-teman hanya sekedar kerja tanpa sebuah keikhlasan. Kerja stres-stresan tanpa adanya keikhlasan di dalamnya. Padahal SQ ini itu memuat yang namanya keberkahan. Makanya prinsip saya dari dulu, saya hanya mau mengerjakan hal-hal yang mau saya kerjakan secara ikhlas dan bahagia. Jadi kalau saya misalnya disuruh orang, saya nggak mau, saya nggak ikhlas, mending nggak usah. Berapa banyak pun penghasilannya itu nanti ujung-ujungnya jadi penyakit, teman-teman. Ujung-ujungnya jadi penyakit. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu sudah bahagia, sudah ikhlas, meskipun itu penghasilannya itu di awal itu kecil, itu akan menjadi keberkahan. Suatu saat itu akan menjadi sesuatu yang besar, luar biasa besar. Ya. Dan bahkan bermunculan keajaiban dari situ. Itulah nilai dari sebuah keikhlasan. Dan keikhlasan itu masuknya di SQ ini. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin kita semuanya sekarang sudah bekerja, teman-teman. Pertanyaannya, kita sudah belum memiliki SQ ini. Ya. Karena apa? Karena SQ ini yang membuat hidup kita semakin lebih hidup. Hidup secara bahagia, ikhlas, dan penuh dengan keberkahan. Ya. Aplikasi 5 kecerdasan untuk menyikapi peluang berskala global. Ya, sekarang 5 kecerdasan yang barusan kita bahas itu kita aplikasikan nih pada peluang berskala global. Ya. Memaksimalkan kecerdasan untuk berpartisipasi dalam proyek transportasi string. Di sini kita rangkum ya 5 kecerdasan tadi. IQ, fakta, data, dan analisis rasional. Kecerdasan emosional, mengelola emosi, membangun keyakinan, dan berdiskusi sehat. Kecerdasan spiritual, menemukan tujuan yang lebih besar dan motivasi terdalam. EQ, ketahanan dalam menghadapi tantangan dan rintangan. DQ, kecepatan dan akurasi dalam menemukan informasi. 5 pilar kecerdasan dalam mendukung proyek. Kecerdasan IQ menemukan dan menganalisis bukti. Realisasi proyek Ekoteknopark Belarus dan Yuskaitek Certification di Uni Emirat Arab di sini. Ada nggak di sana? Ya. Kemudian hasil pengembangan teknologi varian yang sudah ada dan fungsinya. Nah, teknologi yang dibangun, yang dikembangkan, ada belasan unit transportasi, itu ada nggak? Kalau realisasi proyeknya ini ada, teknologinya ada, ya sudah. Kemudian legitimasi, hukum, sertifikat izin, dan hak paten ada nggak? Ekspansi globalnya ada nggak? Mengikuti pameran skala global ada nggak? Kemudian apa itu namanya menjalin kerjasama di berbagai negara, termasuk Indonesia, ada apa enggak? Kalau ada ya sudah beres. Semuanya dirangkum di ust.inc dan unitsky.engineer ini.
Ini websitenya teman-teman. Ya. Jadi kalau ada orang nih teman-teman ditanyain, Pak, bagaimana menurut Bapak tentang proyek ini? Ya, saya pikir-pikir dulu, yang dipikir apain. Boleh saya bantu mikir, Pak, gitu kan? Ya udah boleh, ya udah nih, Pak. Berpartisipasi membangun proyek itu dananya untuk apa? Untuk realisasi proyek Ekoteknopark dan Yuskait Test and Sertifikasi. Proyeknya ada nggak? Ada, Pak. Ini sudah dibangun dan menjadi destinasi wisata. Semua orang bisa ikut di sana. Dan bahkan untuk sebagai tempat pariwisata kalau di Belarus, teman-teman. Artinya apa? Itu membuktikan apa? Kalau IQ kita bekerja, itu membuktikan apa? Membuktikan bahwa apa yang kita bangun itu sebuah realitas. Nah, kemudian yang kedua, hasil pengembangan teknologi variannya, unit-unit variannya. Ini adalah produk utama kita, yaitu belasan jenis ya, varian transportasi use case teknologi di sini. Ada nggak? Ada. Ada unit bike, ada unit mob, ada unit car, ya. Kemudian ada unit karat, ya. Ada unit truk, macam-macam teman-teman. Dan itu pun ada banyak sekali. Ya. Kita pernah membahasnya. Kemudian legitimasi hukumnya, sertifikat izinnya ada nggak? Hak patennya ada nggak? Hak paten untuk apa? Untuk melindungi kekayaan intelektual kita. Nah, kita akan bahas di sini masing-masing. Di sini, teman-teman bisa lihat di sini ya, ust.enc juga ada juga uniski.engineer. Ya. Kita bahas di sini. Tim, ya, tim perusahaan itu terdiri siapa saja sih? Nah ini timnya kita ini banyak sekali teman-teman ini. Engineer orang-orang pintar jebolan Eropa semua. Ya. Tim UST Incorporation terdiri dari desainer, insinyur, perancang proyek, dan peneliti berkeahlian tinggi dengan pendidikan dan pengalaman kerja yang sangat baik dalam proyek-proyek besar di perusahaan-perusahaan teknik terbesar di Belarus. Selama bertahun-tahun di bawah kepemimpinan desainer umum Anatoly Yunitsky, tim ini telah berhasil membentuk sekolah sains, desain, dan tekniknya sendiri. Karyawan perusahaan memiliki pengetahuan dan pengalaman profesional, serta pandangan dan metode ilmiah dan teknik. Tim UST Incorporation terdiri dari 60 lebih kantor dan divisi desain. Divisinya aja lebih dari 60, teman-teman. Kemudian lebih dari 600 insinyur, tenaga ahli, pemikirnya. Jadi jika kita selama ini berpikir bahwa hanya satu Mr. Yunitsky saja yang merancang semua, ya menciptakan semua, itu salah besar. Ya memang prototipenya, awal idenya itu Mr. Yunitsky, teknologinya utamanya itu Mr. Yunitsky. Tapi teknologi itu terus dikembangkan, ya, hingga mencapai kesempurnaan dan bisa dipasarkan di seluruh dunia, teman-teman. Makanya Mr. Yunitsky ini dibantu oleh tenaga ahli lebih dari 600 insinyur di bidangnya masing-masing. Kemudian spesialis dari berbagai negara, Belarus, Rusia, Kazakhstan, dan Ukraina, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, ust.inc company.team di sini ya. Nah, di sini tim ini ya. Ini klik aja nanti dilihat ya websitenya. Nah, kita bisa lihat nih kehidupan sehari-hari Yunitsky String Technologies Incorporation. Nah, ini foto-fotonya ini teman-teman. Nah, kayak gini. Tim engineer di bagian perusahaan induk yang sedang bekerja mengerjakan teknologi kita ini teman-teman. Jadi teknologi kita itu
nggak sesederhana yang kita pikirin itu loh. Nggak sesederhana yang apa itu namanya, buat kacang goreng gitu, buat kue gitu kan, dipasak di apa di dapur, dimasak sedikit, kemudian nanti 1 jam sudah bisa dimakan, dipasarkan. Nggak sesederhana itu teman-teman ya. Ini adalah sebuah teknologi revolusioner yang belum ada di dunia sama sekali, didukung oleh ratusan insinyur kayak gitu. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat rumit teman-teman pekerjaannya ya. Anatoly Yunitsky, perancang umum dan ketua Dewan Yunitsky String Technologies Incorporation, statistik bencana kematian lalu lintas, dampak buruk terhadap lingkungan, keterbatasan mobilitas, dan ketimpangan yang mustahil bagi kehidupan perkotaan yang nyaman, terus meningkat dan mengubah kehidupan manusia modern menjadi mimpi buruk yang tak ada jalan keluarnya. Transportasi string adalah jalan keluarnya. Ya. Ketika kita meneliti apa yang dikatakan oleh Mr. Anatoly Yunitsky ini, ada sesuatu yang mendalam di sana, yaitu spiritual question. Mr. Yunitsky sedang memikirkan atau menghadirkan sebuah solusi dari permasalahan yang luar biasa besar sebenarnya yang sedang dihadapi oleh umat manusia. Meskipun sebagian besar juga umat manusia tidak menyadarinya. Mengapa kok tidak menyadarinya? Karena tidak mencoba untuk mempelajari. Ya. Sebesar apapun ancamannya, jika tidak dipelajari atau tutup mata, yang nggak tahu, teman-teman. Yang tahu siapa? Yang tahu ya peneliti, ilmuwan-ilmuwan semacam ini. Tenaga-tenaga ahli yang meneliti kondisi alam ini bagaimana, pencemaran lingkungan ini tingkat setiap tahunnya, tingkat persentasenya, kenaikannya berapa persen, berapa banyak jumlah kendaraan yang ada di jalanan, pengaruhnya terhadap udara, bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan, itu semuanya kan peneliti teman-teman. Kalau kita orang awam kan nggak ngerti juga. Kan? Kalau kita mungkin orang awam mungkin ya dalam skala global ngerti, oh ini pencemaran lingkungan kalau kita buang-buang sampah di apa itu sungai dapat mencemari lingkungan kan seperti itu aja. Tapi kalau peneliti kan enggak, sampai dihitung bakterinya bagaimana, potensi menjadi penyakitnya bagaimana, ini nanti bagaimana itu. Itu peneliti, teman-teman. Ya. Jadi peneliti tenaga ahli seperti ya, Mr. Anatoly Yunitsky ini secara detail dia memang meneliti permasalahan yang dihadapi oleh dunia. Dan kabar baiknya Mr. Yunitsky ini juga memberikan sebuah solusi. Ya. Bukan untuk semua aspek ya. Salah satu dari aspek yaitu bergerak dalam bidang transportasi. Ya, seperti itu, teman-teman. Nah, ini Nadezhda Kosareva, Direktur Jenderal UST Incorporation. Ya, beliau adalah istrinya Mr. Anatoly Yunitsky. Ya. Misi kami adalah membangun penggunaan kompleks transportasi dan infrastruktur UST secara luas yang akan secara signifikan mengurangi dengan dampak negatif transportasi dan infrastrukturnya terhadap masyarakat dan lingkungan, baik di tingkat regional maupun global, teman-teman. Teman-teman perlu pahami kata ini, kompleks transportasi dan infrastruktur UST. Ya. Kalau kita masih bicara satu merek sepeda motor, itu kendaraan, teman-teman. Kalau kita masih bicara satu merek mobil, itu kendaraan namanya. Kalau kita masih bicara satu merek, misalnya sepeda, ya, itu juga kendaraan. Ataukah kita berbicara tentang satu kendaraan umum, misalnya kereta api, itu masuk dalam kendaraan. Tapi kalau kompleks transportasi, infrastruktur, itu semuanya, teman-teman. Kalau kompleks transportasi infrastruktur, secara umum, ya mobil, motor, ya, aspal, stasiun, kemudian tempat pengisian BBM, itu kompleks transportasi. Berhubung kita itu yang kita bangun itu adalah transportasi
berada di level 2, ya, di atas tanah nih, yang sebelumnya di dunia ini belum ada nih teman-teman, ya, ya secara otomatis kita membangun semua kebutuhan yang menyertainya. Itulah yang dimaksud kompleks transportasi, teman-teman. Ya, yang disebut kompleks transportasi. Dan kompleks transportasi UST Incorporation ini, teman-teman, dapat mewakili darat, laut, maupun udara. Itulah mengapa transportasi kita itu memiliki pasar sebesar 50% pasar transportasi berskala global. Dan itu pasar yang luar biasa besar, teman-teman. Kemudian pengawas divisi utama kami, ini ya, wakil desainer umum, kemudian wakil desainer umum untuk sains, kepala departemen jembatan, layang, transportasi, kepala desainer kompleks penumpang di sini. Nah, ini yang biasanya Maxim ini, yang biasanya muncul ya bagian desain ini. Ini beliau saat sekarang ini sedang sibuk ya mengerjakan beberapa desain, salah satunya juga di India ya. Ini nanti kalau di Indonesia studi kelayakannya sudah beres, kemudian apa itu perjanjian konsensi sudah tanda tangani sama pemerintah, itu diserahkan di sini. Di UST tanda tangani kemudian diserahkan di sini untuk apa? Desain konstruksi, teman-teman. Ya, ini yang merancang ini nanti. Ya, bangunannya modelnya bagaimana, lewatnya bagaimana, ininya bagaimana ini. Ya, pemikirnya. Direktur Komplek Produksi Pabrik SB Alexi Safin, kemudian Maxim Gusev, Kepala Manajemen Proyek. Nih, teman-teman. Kepala Desainer Komplek Kargo, Kepala Departemen Konstruksi Modal, ini tim kita. Banyak sekali nih timnya. Ya, ini. Wakil Direktur Jenderal Pemasaran, Yevgeny Petrov. Ya, ini yang biasanya kita temui di acara-acara podcast tentang apa itu namanya wawancara tentang perkembangan proyek-proyek komersial ya, di berbagai negara. Nah, ini adalah tim kita. Ya. Ini tim atas ya, ada banyak sekali timnya. Nah, kita bisa lihat sekarang itu Eco Technopark ya di sini. Ini Eco Technopark yang ada di Belarus. Platform demonstrasi untuk pengujian dan penilaian pakar internasional terhadap kompleks transportasi dan infrastruktur Uniski String Technologies Incorporation. Pusat ini melakukan penelitian ilmiah, perancangan eksperimental, dan pekerjaan teknologi percontohan. 5 kompleks transportasi dan infrastruktur berbagai jenis telah dibangun di atas lahan seluas 36 hektar. Lebih dari 10 model kereta api dengan kecepatan kapasitas dan desain yang berbeda telah diuji. Stasiun, depo, dan infrastruktur tingkat kedua terkait lainnya telah dibangun. 2 kompleks transportasi dan infrastruktur lainnya saat ini sedang dibangun. Teknologi UST yang diimplementasikan di ETP membentuk standar mobilitas baru, menunjukkan kemungkinan koeksistensi yang harmonis antara alam dan teknologi. Nah, seperti teman-teman. Jadi apa itu namanya lintasannya aja ada berbagai macam pilihan, teman-teman. Itulah mengapa kita itu nanti fleksibel sesuai dengan permintaan pasar. Ya. Ini sampai apa itu namanya kargo untuk pengangkutan, ya. Pertambangan seperti pasir juga bisa, ya. Kemudian stasiun penumpang. Nah, stasiun penumpang ini perlu diketahui ini juga tidak saklek seperti ini modelnya. Modelnya juga bisa dimacam-macam sesuai dengan pesanan karena pembangunan untuk stasiun penumpang ini juga diserahkan ya kepada negara pemesan, teman-teman. Ya, contohnya kayak proyek yang ada di Jakarta nanti itu ya desainnya ya suka-suka pemerintah ya pemerintah Jakarta, teman-teman ya. Kalau model di model kayak lebih keren lagi ya silakan. Nah, seperti itu. Ini. Kita juga ada ini ya. Nah, ini. Ini lahan seluas 36 hektar. Kemudian ada lagi
proyek use case test and certification. Jadi dua proyek ini yang kita bangun ya teman-teman ya. Ini Sharjah Uni Arab Emirates, situs demonstrasi kompleks transportasi dan infrastruktur dalam desain tropis dari Uniski String Technologies, tempat penilaian dan pengujian ahli internasional transportasi string, pusat melakukan pekerjaan penelitian dan pengembangan. Nah, ini penelitiannya teman-teman ya. Ini juga sering berbagai delegasi dari berbagai negara yang mendatangi atau mengunjungi ya. Kompleks DST dirancang untuk mengembangkan solusi kargo dan penumpang serta mendemonstrasikan berbagai model transportasi string, Yukar 4 penumpang dan Unicontainer. Saat ini yang ada juga Yukarat yang akan diimplementasikan di Indonesia juga. Nah ini TUV SW ini, sertifikat keselamatan dan keamanan nih. Ini adalah penentu, sertifikat ini adalah penentu bahwa produk-produk kita itu bisa dipasarkan di seluruh dunia. Mengapa? Ini adalah penjamin, ya, penjamin keselamatan dan keamanan transportasi kita untuk dipakai oleh publik. Nah, ini pembangunannya seperti ini, teman-teman. Nah, bila teman-teman ingin melihat ya berbagai macam hak paten, ya ratusan hak paten yang kita miliki, ya ini teman-teman bisa kunjungi uniski.engineer _author ini ya, publikasi di sini. Ini diklik aja ini tahunnya di sini ya. Kalau ada tahunnya ya, tahunnya berapa 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 itu akan muncul di sini ya teman-teman ya. Tahunnya. Ini dari tahun 1966 hingga tahun 2025. Kalau nggak ada berarti nggak ada proses di tahun tersebut untuk hak paten. Jadi teman-teman cari-cari di tahun berapa-berapa nanti ya. Sini. Ini tahun 2024, 2023 ini kan. Memiliki kesuburan tanah ya. Banyak sekali, ada 160, penghargaan ada 43, artikel sains populer 39, karya tulis ilmiah 45, evaluasi ahli ada 6 di sini. Nah. Nah, sekarang ini yang lebih mudah ya, lebih mudah kita terima itu adalah proyek kita itu sudah berada pada fase ya, studi kelayakan di Indonesia. Ya. Di sini, perwakilan Uniski String Technologies berpartisipasi dalam diskusi studi kelayakan proyek jalur transportasi string sepanjang 11,5 km. Rute ini akan menghubungkan stasiun LRT Harjamukti dengan Taman Buah Mekarsari yang akan menjadi penghubung jaringan transportasi kereta ringan di wilayah Jabodetabek. Ya. Setelah studi kelayakan selesai, proyek ini akan berlanjut ke tahap implementasi. Jadi ketika studi kelayakan ini selesai, beres 6 bulan ya teman-teman ya artinya. Langsung nanti diarahkan ke UST, tanda tangan, beres, kemudian tahapan implementasi pertama adalah pembuatan desain konstruksi. Setelah desain konstruksi beres, baru pembangunan. Ya. Kemungkinan kalau menurut saya ini, kalau prediksi saya pembangunan ya ini bulan apa ini? Oktober ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Perkiraan sekitar April, Mei itu studi kelayakan udah beres. Jadi pembangunan mungkin mulai ya tahun depan lah teman-teman ya. Semester 2 lah. Mulai semester 2 tahun depan itu sudah mulai pembangunan di Jakarta ya. Transportasi string dapat menjadi model baru mobilitas perkotaan di kawasan ini, menawarkan perjalanan yang terjangkau, cepat, dan aman. Lebih lanjut, transportasi string dapat menjadi contoh utama pembangunan berkelanjutan dalam infrastruktur transportasi perkotaan. Dari Belarus masuk ke Indonesia. Nah, ini sudah, jika kita mampu berpikir nih teman-teman, ini adalah bukti telak, ya, bukti telak bahwa apa yang kita bangun itu real, nyata, dan apa adanya yang memang begitu, teman-teman. Ya. Mengapa? Karena kalau nggak disetujui oleh apa itu namanya pemerintah Indonesia, apa ya mana mungkin, ya.
Mana mungkin sumbernya, kan yang dilihat kan sumbernya. Ya. Kalau misalnya kita buahnya ada, otomatis kan ada pohonnya, teman-teman. Nggak mungkin buahnya ada, pohonnya nggak ada, nggak mungkin ya. Nah, di sini buahnya itu sudah masuk Indonesia. Proyeknya udah masuk Indonesia. Kalau proyeknya udah masuk Indonesia, berarti kan pusatnya induknya pasti ada. Pabriknya ada. Ya pabriknya itu apa? Pabriknya itu yang kita bahas tadi. Yang ada di Belarus 36 hektar dan ada yang ada di Sarja 28 hektar ini pabriknya. Ya. Kalau ini nggak ada, ya ini jelas nggak ada, no. Pohonnya nggak ada, buahnya ya nggak ada. Paham ya teman-teman ya? Ini cara berpikir yang paling mudah menurut saya, paling diterima. Nah, biasa saya itu kan orang akademis ya teman-teman. Jadi kalau bicara itu kadang saya juga nggak ngerti. Kadang menurut saya itu bicara saya itu mudah dipahami, tapi ya ada kebanyakan orang yang sangat sulit untuk menerima pembicaraan saya. Tapi ya dengan bahasa yang sepertinya kan enak sekali. Proyeknya udah masuk Indonesia? Belum, udah masuk. Beritanya apa ini? Tinggal di searching aja di Google, SSLRT. Ini proyek kita semua SSLRT ini teman-teman. Kenapa? Karena bahasa suspended string, light rail, transport, itu kita yang menciptakan dan cuman kita yang punya. Gitu. MRT itu nggak masuk SSLRT. MRT ya MRT. LRT ya LRT. Tapi kalau ada SS-nya ini, suspended string, itu ya punya kita. Dia tinggal ditulis aja SSLRT. Di sini muncul ini sumbernya Jakarta, ya kan? Media Indonesia, ya, berita moneter, ya, travel detik. Ini tinggal diklik-klik aja, ini semua berita ini valid ini, nasional, berita nasional teman-teman. Ya. Kalau buahnya ada, otomatis pohonnya ada, udah beres. Nah ini bagaimana cara kita menggunakan logika untuk berpikir. Ya. Nah, sekarang kita bahas kecerdasan emosional, EQ, membangun keyakinan dan keterlibatan. Berpartisipasi sehat, mengikuti diskusi daring dan webinar resmi. Gitu. Jadi ketika teman-teman ingin menjadi entrepreneur, teman-teman harus juga berpartisipasi. Agar apa? Agar berkembang. Agar pengetahuannya juga bertambah. Agar lebih trust-nya, ya kan? Feel-nya itu agar lebih terasa. Itulah mengapa orang-orang yang aktif mengikuti setiap informasi yang diberikan oleh perusahaan, itu mereka adem ayem dan bahkan malah bahagia. Mengapa? Mereka melihat secara nyata perkembangan perusahaan. Gitu. Tapi beda dengan orangnya yang menutup diri, menutup mata, menutup telinga, cuman mengharapkan hasil doang. Ya repot. Gitu. Mengapa? Karena di sini, ketika kita melihat di sini nih teman-teman, ini adalah hasil dari sebuah proses. Teman-teman nggak bisa menerima yang namanya hasil kalau nggak menerima prosesnya dulu, nggak bisa. Ya. Teman-teman harus bisa menerima prosesnya, memahami prosesnya, baru bisa memahami, mengerti yang namanya hasil. Itulah mengapa ketika ibaratnya kita ditanyain misalnya, apa keuntungannya kapan Pak? Silahkan lihat rekaman webinar, silahkan pelajari ini. Agar apa? Agar teman-teman tahu prosesnya. Kalau misalnya kita langsung jawab estimasi sekian, teman-teman pasti kalau nggak tahu prosesnya, ujung-ujungnya bingung lagi. Karena yang teman-teman tanyakan itu adalah hasil dari sebuah proses. Kalau prosesnya dihilangkan, ya nggak bisa, no.
Nggak bisa. Teman-teman menerima, mau mengerti, mau memahami, mau menerima yang namanya hasil, nggak bisa. Dan ini konsep semua bisnis, konsep semua usaha begini. Itulah mengapa orang-orang yang hanya mengerti hasilnya saja, nggak tahu prosesnya, mereka malah kebanyakan terlibat pada skema-skema penipuan, ponzi, money game. Karena apa? Mereka apa itu namanya mengharapkan sesuatu yang instan, BIM, salah BIM, abrakadabra, tanpa melalui proses, duit langsung mak jebret jadi banyak. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya didukun ya. Dukun pelipat ganda uang ya. 1 juta jadi 1 miliar ya. Ujung-ujungnya dia apa ditagih dukunnya, ditagih terus ya. Akhirnya ya diracun pakai kopi ya masuk berita ya. Korban pelipat gandaan uang ya kan, dibunuh dukun sendiri ya gitu. Orang Indonesia sekarang masih ada, aja tahun 2025 masih ada orang yang kayak gitu ya. Repot juga ini udah canggih masih percaya sama pelipat gandaan uang. Repot kalau ini. Di sini nih teman-teman ya, ujung-ujungnya jadi dukun. Ya gini nih teman-teman, ini mengikuti diskusi daring dan webinar resmi agar apa paham. Memahami proses, mengapa pembagian keuntungan dan IPO memerlukan waktu, ya. Mengapa? Yaitu tadi karena ada prosesnya. Keuntungan itu prosesnya apa, Pak? Prosesnya harus ada jualan proyek. Nah, ini karena kita kan berbisnis infrastruktur, pengusaha infrastruktur. Dan bahkan belum ada yang mengerti, Pak, proyek-proyek di Indonesia itu apa? Perannya bagi kita itu apa? Loh, ini berarti dasarnya dari dulu nggak ngerti orang pertanyaan. Kan kita kan bisa lihat loh, kapasitas seseorang dari pertanyaannya itu kita bisa lihat, teman-teman. Pertanyaanmu, bobotmu bagaimana itu sangat menentukan dirimu sendiri gitu. Pak, ini proyek-proyek di Indonesia ini efeknya apa buat kita? Manfaatnya apa buat kita? Lah ini bahaya ini, ya kan? Ini dulu di mana saja ini orang lama loh ini tanya begini. Repot sekali. Jadi sebenarnya ngerti apa enggak sih? Ambil peluang itu ngerti apa enggak gitu loh. Enggak ngerti ya repot gitu. Harus jelasin dari awal. Ya jelas dong proyek-proyek komersial itu ada manfaatnya buat kita, itu adalah sumber keuntungan kita, itu adalah sumber penghasilan kita, itu adalah sumber pendapatan kita, teman-teman. Mengapa? Karena kita jualan proyek gitu kan. Kita itu bangun proyek infrastruktur, proyek pilotnya yang ada di Belarus dan Sharjah. Proyek yang ada di Belarus dan Sharjah ini sebagai tempat sertifikasi dan produksi. Kalau nggak ada dua proyek ini, kita nggak bisa jualan. Yang namanya perusahaan di mana-mana konsepnya sama. Ketika dia bisa jual produk, dia baru mendapatkan pendapatan. Iya kan? Kita bisnis catering, kita bikin produk, aneka masakan. Masakannya dijual, kita dapat pendapatan. Dari pendapatan itu kita dapat penghasilan, kan gitu. Semua konsep bisnis semuanya sama, teman-teman. Sama di sini. Kita bangun proyek pilot. Di mana? Di Belarus sama Sarja. Proyeknya buat apa? Buat sertifikasi izin. Dan buat pabrik. Sekarang sudah jadi. Buktinya apa? Sudah bisa dijual. Kemana saja di berbagai negara termasuk Indonesia. Buktinya apa? Lihat berita tuh nasional udah diterbitkan di mana-mana tetap nggak percaya repot kita. Nah, dari hasil penjualan itu ada apa? Ada pendapatan. Dari pendapatan ini kita baru bisa mendapatkan keuntungan. Nah, ini sumber pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan. Nah, kemudian untuk IPO syaratnya apa? Perusahaan harus sudah memiliki laporan keuangan yang sehat. Bisa menghasilkan penghasilan secara mandiri. Ya. Artinya apa? Perusahaan sudah bisa memutar rotasi bisnisnya.
Acuannya paling enak, perusahaan sudah bisa hasilkan keuntungan 3 tahun berturut-turut, laba bersih yang bahkan bisa dibagikan kepada para pemiliknya. Nah, setelah 3 tahun berturut-turut baru bisa IPO listing market. Sudah beres nih. Cuman dalam segala ini ada prosesnya macam-macam. Prosesnya luar biasa besar. Karena apa? Infrastruktur. Mengubah keraguan menjadi semangat, memahami bahwa proses adalah bagian dari proyek infrastruktur. Dengan melihat, misalnya teman-teman dengan melihat berita-berita yang berkembang di berbagai media nasional termasuk Indonesia nih teman-teman ya. Teman-teman makin semangat enggak? Ataukah loyo ataukah biasa? Kalau teman-teman makin semangat berarti udah mindset teman-teman udah benar. Pengetahuan teman-teman udah cukup. Ya. Teman-teman yakin saya sudah paham apa yang teman-teman ambil. Tapi kalau malah menyurut, hah, proyek di ini saya sudah masuk, gimana ini? Malah tambah bingung, kok lama sekali, berarti mindsetnya salah, pengetahuannya salah, dan bahkan nggak ngerti apa yang teman-teman ambil di sini. Ya. Terus gimana caranya? Caranya ya belajar ulang, nggak bisa. Luangkan waktu cuma 1 jam, teman-teman makin ngerti, makin paham sama perusahaan, dan teman-teman bangkit, semangatnya luar biasa, punya aset yang berkembang, ataukah lebih memilih nggak mau belajar sama sekali, tapi galau selamanya, ya, ya repot. Makanya kemarin saya rekomendasikan teman-teman yang singkat, terupdate semuanya itu di rekaman video brainstorming komersial proyek yang terbaru minggu kemarin. Ya. Itu kalau terlalu lama kan bisa disetting waktunya, kecepatannya itu bisa disetting ya 1,5 ya. Jadi lebih cepat. Nah ini agar apa? Agar makin semangat. Mengapa? Karena ketika kita melihat proyek-proyek komersial sudah apalagi sudah masuk di ini, saya jelas perusahaan ini berproses. Perusahaan ini makin memiliki intangible asset yang semakin merajalela. Perusahaan ini approve terbukti. Buktinya apa? Pemerintah Indonesia aja mau kerjasama sama perusahaan kita. Ya, simpelnya kan gitu kan. Kalau kita analisis pakai akademik ya detail, tapi kata sederhananya nih teman-teman, kata enaknya nih. Dirjen Perkeretaapian Indonesia dan berbagai pejabat, apalagi transportasi di Indonesia aja, mendukung transportasi kita itu di Indonesia. Ya. Ngapain kita harus ragu? Udah beres kan? Berarti otomatis terbukti approve bahwa proyek yang dibangun di Indonesia ini yaitu real, nyata, apa adanya. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kecerdasan spiritual, visi yang lebih besar dari keuntungan. Nah, kalau kita berbicara masalah keuntungan, apalagi itu bagian materi saja, teman-teman, uang, teman-teman, itu terlalu kecil untuk proyek sebesar UST, teman-teman. Terlalu kecil. Ya. Mengapa? Karena kembali lagi ke visi utama yang diterapkan oleh Mr. Anatoly Yunitsky sendiri, ya kan? Mengapa dia awal mulanya membangun teknologi string ini? Visi yang mendalam di sini, teman-teman. Harus kita gali. Solusi lingkungan mengatasi polusi dan kemacetan global. Kita menyingkirkan misalnya duri di jalanan aja, teman-teman. Itu pahalanya luar biasa loh. Mengapa? Karena menyingkirkan masalah. Banyak orang-orang yang selamat yang berjalan dari duri tersebut. Ya. Mungkin bisa juga menimbulkan kecelakaan kalau nggak kita singkirkan, teman-teman. Itu aja pahalanya itu luar biasa. Apalagi mengatasi polusi dan kemacetan global. Kapasitasnya dunia nih, teman-teman. Jika niat kita itu ibadah, niat kita itu ingin membantu bumi yang kita tempati ini, ya,
berkontribusi untuk merealisasikan visi mulia ini, teman-teman, saya yakin, ya, kalau mindset-nya teman-teman itu udah tepat dari awal dulu, teman-teman udah dapat kok benefit-nya. Mungkin rezeki teman-teman makin besar, kehidupan teman-teman makin bahagia, ya, kesehatan teman-teman makin membaik, kondisi keluarga teman-teman makin bagus, mindset teman-teman makin terbaca, seperti itu. Itu keberkahannya, keberkahannya. Mengapa? Karena kalau kita memikirkan bumi, apalagi berkontribusi untuk bumi, bumi ini alam, teman-teman. Alam itu pasti akan memberikan sesuatu yang baik juga buat kita. Mengapa? Karena kita mikirin kebahagiaan buat bumi. Ini adalah sesuatu yang tersembunyi. Ya, ini adalah sesuatu yang tersembunyi yang harus kita sadari pada malam hari ini, teman-teman. Ya. Kita mikirin kebaikannya orang satu orang aja, itu berkahnya luar biasa. Apalagi mikirin kebaikan bumi, teman. Ya. Makanya mindset kita itu udah rubah, gitu. Mindset kita itu kita rubah, gitu. Kalau mindset kita itu kecil, ya ini nggak ada ini. Cuman duit, duit, duit aja, malah malah semakin sempit rezekinya teman-teman, malah semakin kering nanti. Ya. Tapi kalau mindsetnya teman-teman dilebarkan, ini luar biasa. Syukur alhamdulillah kita diberikan yang namanya kesempatan untuk mendukung atau ikut berpartisipasi dalam proyek yang luar biasa ini. Itu akan mendatangkan begitu banyak keberlimpahan buat kita, teman-teman. Kalau teman-teman benar-benar bisa nangkep poinnya ini, dan teman-teman bisa merubah mindset teman-teman, luar biasa. Ya. Inovasi ramah lingkungan, mengembalikan harmoni antara teknologi dan alam. Ya. Kontribusi kemanusiaan, berkontribusi pada proyek yang bertujuan untuk kebaikan dunia. Nah, kemudian kecerdasan adversitas, ya, tangguh menghadapi opini negatif. Saat ini mungkin nggak begitu ada ya opini-opini negatif nih, teman-teman. Beda dengan halnya dulu pada tahun masih perjuangan kita, tahun 2018, tahun 2019, ya kan? Ya masih semuanya masih samar-samar, semuanya masih belum ada proyek-proyek komersial, belum ada juga, gitu. Opini-opini negatif itu banyak sekali dulu, teman-teman. Namun saat sekarang ini, ya, itu mungkin sudah mulai terkikis karena apalagi ya proyek-proyek komersial sudah memasuki Indonesia juga. Gitu. Nah, salah satu opini yang negatif yang mungkin karena bersinggungan dengan kesabaran nih. Ekspektasi realistis. Pembangunan infrastruktur memerlukan waktu tunggu yang lama, teman-teman. Kita harus sadari memang infrastruktur itu waktu tunggunya memang lama. Karena apa? Karena berkaitan dengan proyek yang luar biasa besar. Kemudian yang kedua, melibatkan berbagai instansi yang terkait. Ya. Baik itu swasta maupun pemerintah, internal, eksternal itu masuk. Nah, yang paling lama itu kadang-kadang itu di bidang regulasi, perizinan-perizinan, seperti halnya contoh studi kelayakan seperti ini. Ya, kemarin kita bahas juga, ternyata untuk pembangunan ya Harjamukti Mekarsari itu, teman-teman, kalau misalnya melewati jalurnya itu melewati lahan pemerintahan kota, itu juga harus ada izinnya. Kalau melewati pengembang, ya, melewati pengembang itu kita harus izin sama pengembangnya, dan juga kalau dikenai biaya sewa kita harus bayar biaya sewa. Biar kita nggak dikenai biaya sewa, ya kita harus kerjasama sama pengembangnya. Harus ada stasiun yang dibangun di situ. Jadi pengembang juga dilibatkan sama proyek ini, teman-teman. Ya, itulah macam-macam regulasi seperti itu yang mengakibatkan lama waktunya, teman-teman. Ya. Menghadapi kritik, ya, mengabaikan isu atau berita terdahulu yang negatif. Jika teman-teman misalnya dikritik atau macam-macam yang mungkin tanpa dasar, ya, orang-orang yang sok-sok tahu biasanya dia suka memberikan opini-opini negatif yang tanpa ada dasarnya, itu abaikan saja, nggak perlu berdebat, nggak perlu tersinggung. Mengapa? Karena kalau kita itu berdebat sama orang-orang yang memang dia mencari sebuah pembenaran, ya percuma saja. Ya.
mending hindari saja. Toh nanti suatu saat jika proyek-proyek yang ada di Indonesia itu sudah beroperasi, sudah publik, ya mau nggak mau ya dia harus menerima teman-teman. Karena itu adalah real, itu adalah kenyataan. Ya, seperti itu. Fokus pada kemajuan, jadikan tantangan sebagai motivasi untuk terus mendukung proyek. Ya. Ada banyak sekali ya para partisipan kontributor proyek ini di Indonesia ini yang semakin semangat, yang semakin mendukung proyek ini. Apalagi kemarin di acara di Jakarta ini ya, yang diselenggarakan oleh Intelligent Transport System, yaitu dalam rangka pameran transportasi ya kekinian yang akan memasuki Indonesia, itu kita juga datang di sana. Kita rame-rame datang ke sana, membuktikan. Dan ini salah satu varian Unicar ya yang didatangkan secara langsung dari Sarja. Nah, kecerdasan DQ mencari dan menyebarkan informasi akurat. Sumber terpercaya mengandalkan situs web resmi dan kanal media sosial UST. Memerangi berita palsu, berhati-hati dengan informasi yang tidak berdasar. Mengembangkan komunitas menggunakan platform digital untuk saling menguatkan. Ya, di sini. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati juga. Ada banyak juga media-media sosial seperti halnya Facebook dari apa itu namanya luar negeri ya, dari mitra-mitra dari luar negeri, dari India, dari ini macam-macam gitu kan. Ada di antara mereka yang belum paham juga tentang mungkin ya tentang berita atau bagaimana mereka mengkonsumsi sebuah berita ya. Teman-teman harus hati-hati. Ya. Teman-teman harus hati-hati. Mengapa? Mengapa kok ini rentan terhadap sebuah kesalahan? Karena ini perbedaan bahasa, perbedaan perbedaan budaya, budaya dalam berbahasa nih, logat lah ibaratnya kan. Indonesia berbenturan sama negara lain, negara A, negara B, negara C, negara D, akhirnya apa? Akhirnya juga ada yang salah terima seperti itu. Nah, itulah mengapa ya dasar yang kita kembangkan bersama, yang kita kaji bersama-sama ini web resmi dan kanal media sosial UST ini. Sini UST.inc, Uniski.engineer, dan juga media sosial resmi milik perusahaan. Ya. Atau dari mitra-mitra tertinggi, ya. Kita nanti juga bantu mana nih yang benar, mana nih yang salah, gitu. Contoh misalnya kayak apa itu namanya kabarnya Mister apa berita tentang Mister Anatoly Yuniski, ya. Mister Anatoly Yuniski pernah membahas tentang pembagian remunerasi atau pembagian keuntungan dibagikan tahun 2025. Ya. Videonya sama nih teman-teman. Saya selidiki itu ya. Itu yang bikin apa itu namanya? Yang bikin salah paham. Videonya sama, tapi yang satu diupload oleh pusat ya, UST Incorporation pusat memakai bahasa Rusia langsung. Yang satu diupload oleh milioner ya. Milioner apa gitu kan ya. Beda lagi punyanya, bukan pusat punyanya ini. Tapi sudah diterjemahkan sama bahasa Inggris ya. Diterjemahkan sama bahasa Inggris, terjemahannya mereka sendiri. Nah, yang satu diterjemahkan, saya terjemahkan pakai YouTube ya. Saya gabung, jadi saya terjemahannya beda. Terjemahannya beda nih, teman-teman. Ya. Itu. Jadi hati-hatinya seperti itu. Kadang terjemahan sendiri itu juga bisa sebenarnya kalau kita kaji benar sebenarnya sama sih. Tapi ya karena ini tadi action lah ibarat apa ya namanya itu. YouTube nerjemahkannya pakai cara begini, sana nerjemahkannya pakai cara gini loh itu. Makanya hati-hati sekali teman-teman. Ya, hati-hati sekali. Makanya informasi-informasi yang semacam itu harus
kajiannya itu harus dari berbagai sumber, ya, berbagai sumber berita. Nah, kalau misalnya kayak pembagian keuntungan atau pembagian dividen atau misalnya IPO, ya, punjer utamanya apa? Ya, nggak ada selain GTI Declaration. Mister Yunitski pun kalah loh sama GTI. Mister Yunitski kalah loh sama GTI. Global Transport Investment. Yang bagikan keuntungan ke kita itu GTI, bukan Mister Yunitski ya, teman-teman ya. Ya. GTI, Global Transport Investment. Itu induknya perusahaan. Tempat di mana nilai kekayaan intelektual Mister Yunitski 100% ditransfer semuanya ke GTI. Akhirnya dibagi-bagi itu tadi. Sekian persen punya Mister Yunitski, sekian persen punya perusahaan, sekian persen punya ini para kontributor ya, seperti itu. Ya. Jadi hati-hati teman-teman. Kalau saya lebih suka ke rumus bakunya. Rumusnya apa? Nah, kalau GTI kan ada rumusnya. Jika keuntungan di atas 40%, maka dibagikan. Ya, keuntungan sepanjang tahun 2025 yang dihasilkan di atas 40% biaya operasional, maka dividen dibagikan mulai tahun depan. Saya lebih suka rumus seperti itu daripada perkiraan-perkiraan nggak jelas, karena saya sendiri nggak percaya kalau nggak ada laporan keuangannya. Kalau berita-berita begini ini saya nggak percaya. Kalau ada laporan keuangan itu sudah final, teman-teman. Dan itu sudah diaudit. Kalau laporan keuangan kita auditnya udah internasional kan, karena itu buat persyaratan untuk memasuki Nasdaq atau London Stock Exchange. Ya, tapi kita jelas ada bocoran juga. Bocorannya apa? Bocorannya ya kita melihat ya kondisi atau sepak terjang proyek-proyek komersial yang sudah dicapai oleh perusahaan selama ini. Contohnya proyek komersial yang sudah masuk di Indonesia, nah seperti itu. Nah, nanti perhitungannya lebih lengkapnya itu di laporan keuangan. Nih, mengandalkan situs web resmi dan kanal media sosial UST, berhati-hati dengan informasi yang tidak berdasar, mengembangkan komunitas ya, menggunakan platform digital untuk saling menguatkan ya. Mengintegrasikan 5 kecerdasan ini ya. Menggabungkan IQ, EQ, SQ, EQ, dan DQ untuk berpartisipasi yang efektif bukan hanya kontributor tapi bagian dari sebuah gerakan global. Setiap kontribusi sekecil apapun sangat berarti ya. Pada akhirnya, partisipasi kita dalam proyek ini adalah sebuah perjalanan holistik. Gunakan IQ untuk memverifikasi EQ untuk bertahan, SQ untuk tujuan, ya EQ untuk ketangguhan, dan DQ sebagai alat. Dengan menggabungkan kelimanya, kita tidak hanya mendapatkan peluang besar, tapi juga menjadi bagian dari masa depan yang lebih baik. Mari kita terus bergerak maju bersama. Oke? Baik, teman-teman. Begitulah materi pada malam hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, saya persilakan ya, 1-2 pertanyaan. Bentar. Ya, persilakan jika ada pertanyaan, teman-teman. Assalamualaikum Pak Julfa. Saya Ahmad Waalaikumsalam, Mas dari Alman. Ya, Spur. Jakarta. Luar biasa, Ya, Jakarta. Gimana, Mas? kemarin saya sempat ketemu Pak Edwin Ya. pas habis acara apa tuh FS itu. Nah itu kan sempat dikasih tahu sama beliau itu katanya kan nanti emang tahun depan kan Pak Edwin ke Jakarta lagi. Hmm. Untuk FS ini berarti udah mulai dari sekarang atau nanti pas Pak Edwin datang lagi itu yang Sekarang itu studi udah mulai. kelayakan 6 bulan. Oh, udah mulai ya? Ya, proses-proses persiapannya itu sudah mulai.
Karena udah ada itu beritanya kan Hmm, di media apa itu 6 6 bulan ya. iya. Oh, berarti sekarang itu udah masuk hitungan untuk 6 bulan itu ya? Ya, kemarin kan ditandatangani itu kan. Visibility tanda Hmm, tangani fotonya sama DJKA kemarin bareng-bareng itu. iya. Ya, itu MOU FS itu, bukan MOU biasa Oh. dimulainya. Berarti yang katanya mulai pembangunan di bulan Oktober itu berarti harusnya bukan Oktober ya, lebih maju ya kalau nggak salah. Bukan gitu Pak Julfa? Jadi ya, begini, FS sendiri ya, itu waktunya itu Hmm. nggak bisa disaklekkan 6 bulan selesai ini nggak bisa ya. Semuanya Hmm. tergantung sama kinerja di lapangan. Karena kalau kita berkaitan pekerjaan di lapangan itu nggak bisa di apa itu namanya. Ya intinya semuanya kurang lebih ya, kurang kurang lebihnya segitu itu. Kalau pembangunannya, karena apa? Karena kan prosesnya setelah FS itu nanti kan penandatanganan surat perjanjian konsesi ya antara Iya. MCN PT Minski Cakrawala Nusa itu dengan pemerintah. Nah, setelah itu baru diserahkan MCN sebagai pemrakasa ke UST Pusat, tanda tangan lagi. Nah, Iya. dari UST Pusat, tanda tangan, kemudian pembayaran lisensi. Ya, berapa T, minimal 15% ya, pembayaran lisensi itu. Pembayaran lisensi, setelah pembayaran lisensi, baru desain konstruksi sama Maxim tadi, yang saya sebutkan tadi, Maxim, bagian desainer, kepala bagian desainer. Sama Maxim didesain, dibuatkan, beres, ya udah dibangun. Nah, dibangun itu nanti pembangunan nanti kan didatangkan kan butuh butuh berapa ya? Datangkan unit-unit varian dari Belarus ya. Yukarat itu didatangkan dari Belarus. Kemudian apa itu namanya stringnya didatangkan dari kalau nggak salah Prancis kalau kalau nggak salah Pak dari infonya Pak Semi kemarin itu kan. Nah itu juga butuh waktu juga kan itu. Kemudian pembangunan pembangunan tiang ya tiang-tiang penyangga tiang itu sama stasiun itu dilibatkan PT Karya-Karya itu. Kurang lebih berapa tahun ya untuk pembangunan yang di Mekarsari? Ada bocoran atau 1 tahun kah atau dua Dulu tahun pernah gitu? pernah dibahas itu nggak sampai 1 tahun sudah selesai. Berarti lebih cepat ya. Soalnya kan cuma 11,5 kilo kan. Setelah Hmm. itu baru nanti pengembangan, pengembangan ke pengembang itu. Jadi jalur utama itu Harjamukti Mekarsari ya. Kemudian setelah itu baru nanti di cabang-cabang itu loh Mas. Iya. Mana Itu nih dua yang track yang atau masuk perumahan mana itu nanti dibangun lagi loh, pembangunan-pembangunan gitu loh. Jadi ini dua kan jalur apa satu ya, Pak Julfa? apanya? Eh, relnya itu satu jalur atau dua ya untuk pulang pergi gitu? Satu. Oh, satu. Ya. Kalau ke depannya nanti ya mau dibangun lagi dua itu tergantung negosiasi mereka. Tapi yang jelas untuk pertama pertama sendiri ini satu satu dia melingkar Hmm. modelnya. Kalau Oh. transportasi kita itu maju mundur kan Mas? Ah, ah. Ya maju mundur. Iya, ini ada satu pertanyaan lagi boleh Pak Julfa? Silakan. Untuk masalah IPO itu kan ketika listing market biasanya kan ada di lock sekitar 6 bulan ya, kurang lebihnya itu ya atau Ya 6 sampai 9 bulan untuk IPO. itu berarti otomatis yang dijual dulu itu kan saham induk ya, Ya. bukan punya kita. Hmm. Nah, ketika sudah yang punya kita itu sudah tidak di lock, apakah itu kita itu untuk menjual itu dibagi 10% dulu kah atau 50% atau bisa langsung dijual bebas semuanya? Kira-kira tahu nggak Pak Julfa? Itu bebas Mas. Nggak ada aturan lock-lockan nggak ada.
Mau Hmm, jual semua, jual aja semua. sayang kalau dijual semua. Biasanya yang ngejual semua yang sahamnya kecil-kecil itu, yang ribuan lembar ya kan, Iya, betul. 10.000. Kalau kita yang ratusan ribu jutaan nih, ini lah 100.000 udah jauh lebih cukup. Yang lainnya dividen mungkin ya, diambil dividennya gitu per tahun gitu. Soalnya apa? Soalnya Ya. pada saat IPO itu aset perusahaan itu meningkat tajam, ya. Hmm. Meningkat tajamnya dari apa? Dari hasil penjualan saham pada saat IPO, gitu. Artinya secara otomatis karena asetnya perusahaan semakin besar, fundamental perusahaan juga semakin gede, ya secara otomatis kan dengan sendirinya harga saham itu nanti akan semakin melambung. Iya, Kemudian ada berarti yang lagi, habis di lock itu berarti sekitar 6 bulan baru kita setelahnya itu bisa, kalau udah dibebasin bisa kita jual semua atau berapapun gitu ya Pak Julfa ya. ya mau Hmm. beli mungkin juga bisa, mau beli juga bisa. Cuman perbedaannya kan kalau kita beli di market sama sekarang kan katanya dividennya lebih besar yang di induk lah ya daripada di market. Kalau dividen itu sama saja, Oh sama. sama saja. Hmm. Hmm. Ya udah, makasih banyak ya Pak Julfa. Oke, oke beres teman-teman. Ada yang lain? Ada. Halo, Pak Masus, mau bertanya? Pendengar aja. Oh, dengar aja. Oke, baik. Oke, teman-teman, sudah beres ya. Karena waktu sudah larut, kita selesaikan acara pada malam hari ini. Ya, next, insya Allah minggu depan di waktu yang sama, teman-teman, kita akan adakan webinar lagi tentang berita, ya, membahas berita-berita tentang perkembangan tentang perusahaan. Ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya pada acara pada malam hari ini, teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang lebihnya dari saya. Sukses selalu untuk kita semuanya. Semoga berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.